Ya, halo, selamat pagi, siang, dan malam seluruh warga masyarakat YouTube, teman-teman, saudara-saudara, dan seluruh handai taulan. Ini lagi lihat-lihat tanaman cabai. Jadi ini baru diguyur hujan, cuaca masih mendung. Nah, ini adalah tanaman cabai yang kita tumpang sari dengan tanaman kubis ya. Jadi ini tanaman kubis umur 17 hari ya. 17 hari untuk tanaman cabainya. Ini baru berumur 1 minggu. Nah, ini ada satu tanaman yang kena virus Gemini atau biasa kalau di sini biasa disebut dengan penyakit bule. Jadi ciri-cirinya seperti ini ya, dia daunnya berwarna kuning, terus untuk pucuk daunnya mengkerut ya. Nah, jadi penyakit seperti ini cukup sulit untuk disembuhkan ya. Jadi kalau baru sedikit seperti ini cuman ada satu yang kena, Jadi kita biasa cabut, soalnya ini penularannya cukup cepat ya. Kalau tidak segera dihilangkan, ini penularannya cukup cepat. Jadi akan lebih baik kalau kita cabut. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk mencegah agar supaya tanaman kita tidak terserang oleh virus Gemini ini ya. Jadi yang pertama dari bibit ya. Kita pilih jenis varietas bibit yang tahan terhadap virus ini ya. Jadi sebelum kita semai, kita tentukan dulu jenis varietas apa yang akan kita tanam. Nah, kita memilih jenis varietas yang lebih kebal gitu loh mas ya, lebih kebal terhadap serangan virus. Nah, setelah kita semai, kita seleksi sebelum kita tanam ya. Kita seleksi bibit yang bagus-bagus yang akan kita tanam. Jadi untuk bibit yang kurang bagus kita singkirkan dulu. Jadi kita hanya menanam bibit yang berkualitas bagus. Selanjutnya dari masalah pemupukan ya. Kita pastikan kebutuhan unsur hara tanamannya sudah tercukupi. Jadi sebelum kita tanam, kebutuhan pupuknya sudah tercukupi sebagai syarat hidup untuk tanamannya. Jadi untuk kebutuhan unsur haranya itu ada 3 ya, dasarnya ada 3, yaitu NPK ya. Jadi NP sama K, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, akan tetapi di musim hujan ini kita mengurangi nitrogen yang berlebihan. Jadi jika terlalu banyak nitrogen, nanti malah tanamannya akan menjadi rentan terhadap penyakit ya. Jadi nitrogennya kurangi, kita tingkatkan fosfor sama kaliumnya. Nah, untuk tanaman ini kita tidak menggunakan pupuk yang bernitrogen tinggi ya. Pupuk dasarnya kita menggunakan pupuk kandang, tentunya yang sudah difermentasi ya. Pupuk kandang sama pupuk SP36 ya. Jadi dasarnya kita cuman pakai 2 itu, pupuk kandang sama SP36. Ini tujuannya untuk agar tanaman menjadi sehat dan tidak rawan terhadap penyakit ya. Selanjutnya, karena kita tahu virus ini disebabkan oleh serangga pembawa ya. Jadi serangga yang hinggap dari tanaman satu ke tanaman lainnya membawa virus. Jadi kita harus memberantas serangganya terlebih dahulu ya. Nah, itu kita lakukan penyemprotan secara rutin ya. Nah, kita untuk penyemprotannya kita biasa gunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin dan diaventuron. Jadi kita lakukan penyemprotan seminggu sekali secara rutin. Nah, selanjutnya bagaimana jika
sudah terlanjur tanamannya terserang virus. Nah, itu kita biasanya lakukan perawatan dengan menyemprotkan hormon auksin dan asam amino. Nah, untuk hormon auksin ini tujuannya untuk memicu tanaman memunculkan tunas-tunas baru. Akan tetapi untuk penggunaan hormon auksin tersebut, kita usahakan menggunakannya untuk waktu penyemprotannya kita sore hari ya. Jadi kita usahakan waktu pemberiannya tidak terpapar oleh sinar matahari. Selain itu, nah untuk asam aminonya ini berfungsi untuk membantu memperbaiki struktur daun yang sudah rusak ya. Jadi dia struktur daunnya bisa kembali normal seperti semula. Jadi seperti itu perawatan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya serangan oleh virus Gemini ya.